Metode statistika. Nah, metode statistika itu berarti prosedur-prosedur atau cara-cara penyajian dan penafsiran data. Jadi, penyajian di sini itu seperti yang saya sampaikan tadi itu meliputi pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian data. Jadi termasuk juga ke dalamnya itu berarti pengolahan data ya, Sedangkan penafsiran data itu meliputi pendugaan, pengujian dugaan, dan penarikan kesimpulan atau disebut juga dengan generalisasi. Sedangkan metode statistika itu ada buku-buku tertentu yang juga memberikan pengertian bahwa metode statistik adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Ada yang merincinya seperti itu. Nah, kalau di sini tuh metode statistika adalah prosedur-prosedur atau cara-cara penyajian dan penafsiran data. Penyajian data meliputi itu, penafsiran data meliputi itu. Jadi kan sebenarnya sama saja kan intinya dari metode statistika itu apa. Antara buku yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian terdapat dua jenis metode statistika. Yang pertama adalah statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu merupakan metode pengumpulan, peringkasan, dan penyajian data secara deskriptif, artinya bersifat memberikan gambaran. Jadi saya ulangi lagi, statistika deskriptif itu merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Begitu ya. Penyusunan tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain yang ada di majalah ataupun koran-koran itu salah satu contohnya termasuk dalam kategori statistika deskriptif ini. Nah, sedangkan statistika inferensial itu atau ada yang menuliskan inferensial statistika, maka merupakan metode analisis, peramalan, pendugaan, dan penarikan kesimpulan inferensial, artinya bersifat melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan. Nah, contohnya, gitu ya. Jadi kita kembali lagi dulu. Jadi sekali lagi statistika inferensial itu merupakan semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan terhadap data tersebut. Ini merupakan contoh masalah yang berkaitan dengan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu berhubungan dengan tabulasi data atau tabel, diagram balok, diagram kue pie, yang nomor 4 grafik perkembangan harga dari tahun ke tahun. Dan contoh masalah statistika inferensial itu sudah mengarah kepada pendugaan parameter, pengujian hipotesis, peramalan dengan regresi atau korelasi, seperti itu. Agar lebih jelas contohnya, nah ini
saya berikan contoh dari statistika deskriptif. Kita punya tabel di sini ya, yang menunjukkan statistik bisbol Liga Nasional. Tabel seperti ini merupakan ringkasan dari sejumlah besar data yang dikumpulkan sejak dari awal musim kompetisi bisbol dan dapat memberi informasi yang bermanfaat dan segera mengenai prestasi setiap tim. Dengan menyusuri tabel, kita lihat bahwa Cincinnati memiliki kesempatan memukul yang paling besar. Namun St. Louis yang paling berhasil memukul. Walaupun demikian, San Francisco lah yang memiliki liga dalam skor run dan juga dalam runs batted in. Maksudnya begini, kalau kita lihat San Francisco berdasarkan tabel ini, San Francisco itu yang ini kan ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan data yang ada di dalam tabel ini, memimpin dia di dalam liga skor run. Nah, skor run mana dia? Skor run San Francisco ini ya. Nah, kolom run kan berarti R ini ya. Run. Ternyata dia memimpin. Nilainya paling besar di antara nilai-nilai yang diperoleh oleh tim yang lainnya. Sedangkan pada frekuensi home run kali ini, jadi berdasarkan tabel ini maksudnya, dipegang oleh Los Angeles home run, HR, home run. Paling tinggi di sini itu Los Angeles. Nah, itu ya. Nah, keadaan seperti inilah yang termasuk contoh ke dalam statistika deskriptif. Begitu. Jadi kalau statistika deskriptif itu sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, itu berarti membahas keadaan data itu tanpa sampai kepada metode analisis peramalan, pendugaan, dan penarikan kesimpulannya. Tidak sampai ke sana. Gitu. Hanya mengulas data tersebut. Itulah contoh dari statistika deskriptif. Kemudian di sini ada contoh lagi mengenai statistika deskriptif. Ini ada diagram batang yang menunjukkan gaji awal yang ditawarkan pada sarjana baru. Nah, dari gambar tersebut kita mendapatkan keterangan bagi wanita relatif terhadap laki-laki. Gaji awal pada ini ditawarkan. Jelaslah bahwa wanita sarjana memulai karir mereka dengan gaji lebih rendah dibandingkan dengan gaji awal rekan pria sarjana di hampir semua bidang keahlian kecuali di bidang teknik, yang persentase wanita sarjananya hanya mencapai kurang dari 2% di Amerika Serikat. Di bidang teknik, coba kita perhatikan. Di sini disebutkan kurang dari 2% di bidang teknik. Ini ilmu biologi, kemudian teknik itu jadi seperti itu ya. Jadi kita hanya memberikan keterangan, gambaran terhadap tabel, terhadap diagram batang ini ya. Kemudian, nah, jadi sebenarnya seperti apa sih jelasnya perbedaan statistika deskriptif dan inferensia? Kita perhatikan. Ini ada keterangan mengenai keadaan curah hujan di daerah pariwisata selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Nah, sembarang nilai yang menjelaskan data tersebut, misalnya saja curah hujan rata-rata pada bulan Juli selama 30 tahun terakhir adalah suatu nilai yang termasuk misalnya, jadi dari kalimat ini ya, sembarang nilai yang menjelaskan data tersebut, misalnya saja curah hujan rata-rata pada bulan Juli selama 30 tahun terakhir.
Nah, nilai tersebutlah yang termasuk statistika deskriptif. Kemudian kita tidak berusaha untuk mengatakan sesuatu mengenai curah hujan pada tahun-tahun yang lain, kecuali ke-30 tahun yang dicatat itu. Tetapi, jika rata-rata curah hujan pada bulan Juli selama 30 tahun terakhir adalah 3,3 cm, dan kita membuat pernyataan bahwa pada bulan Juli tahun depan diharapkan, berarti kan ini sudah semacam peramalan kan ya, terjadi curah hujan antara 3,2 dan 3,4, maka kita telah membuat generalisasi atau semacam penarikan kesimpulan berdasarkan melihat data tersebut, begitu. Dan ini berarti kita telah berada dalam masalah inferensia statistik, begitu. Oke. Saya berikan contoh lagi. Ini yang membedakan statistika deskriptif dengan inferensia. Catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir di suatu perguruan tinggi menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi tersebut berhasil menyelesaikan studinya. Nilai numerik 72% tersebut adalah suatu statistika deskriptif. Nah, jadi nilai 72% itu kan berarti mengulas keadaan dari data tersebut memang kan ya. Jadi belum memberikan semacam kesimpulan-kesimpulan atau peramalan atau pendugaan terhadap data tersebut. Namun kemudian jika keterangannya itu seperti ini, berdasarkan data tersebut menyimpulkan bahwa peluang Anda lulus sarjana adalah lebih dari 70%. Berarti Anda telah melakukan inferensia statistik yang tentu saja mempunyai sifat tidak pasti. Karena ini merupakan suatu bentuk peramalan atau pendugaan saja kan. Berarti ini termasuk keterangan yang merupakan statistik inferensia, seperti kan. Statistika inferensia. Oke. Ada contoh lagi. Nah, ini. Contoh yang pertama, Ekonomia seorang mahasiswi FEUG mengumpulkan data untuk penulisan ilmiahnya. Ia mewawancarai 10 pedagang asongan di depan kampus dan mengetahui bahwa rata-rata pendapatan kotor mereka adalah 97.523,25. Hasil wawancara ini dilaporkannya dalam PI-nya. Berarti kan di sini ada keterangan rata-rata pendapatan kotor yaitu sebesar ini kan. Nah, berarti kan itu menggambarkan keadaan data yang memang sudah ada, dihitung rata-ratanya. Berarti itu termasuk ke dalam deskriptif, statistika deskriptif kan ya. Primer, kenapa primer? Primer itu tadi lebih kepada jenis data kan ya. Jadi primer itu data primer karena pengumpulan datanya itu dilakukan secara langsung oleh mahasiswa FEUG, yakni mewawancarai 10 pedagang asongan. Numerik berarti angka yang hasil dari data itu disajikan dalam bentuk angka. Berarti jadi datanya itu merupakan data numerik atau kuantitatif. Contoh yang kedua, dari tayangan TV langsung dari Bursa Efek, Untung selalu seorang pialang memperkirakan bahwa harga saham perusahaan-perusahaan blue chip akan terus turun sampai minggu ketiga bulan September. Perubahan akan bervariasi antara $-2,35 sampai per 100 lembar.
Nah, ini kan berarti hanya berupa sebuah perkiraan kan, peramalan saja seperti itu mengenai keterangan ini. Berarti masuklah dia ke dalam inferensia. Kemudian sekunder, kenapa sekunder? Karena seorang pialang itu hanya melihat data berdasarkan lewat TV, yakni dari bursa efek. Jadi tidak langsung dia melihat data di lapangan, seperti itu. Itu masuk ke sekunder. Numerik karena dia disajikan dalam angka atau baru kuantitatif, bersifat kuantitatif kan ya. Contoh terakhir, bagian penelitian dan pengembangan produk Dunkin Donut melakukan survei rasa kesukaan atau favorit favor donatnya terhadap 1000 pelanggannya secara acak. Pelanggan yang terpilih diharuskan melakukan penetapan ranking terhadap 4 rasa donat yang baru, mint, peach, mocha, sugar free. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk diagram P. Berarti kalau demikian, dia masuk apa? Deskriptif. Diagram pie kan ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini sifatnya primer. Data primer, karena diambil langsung berdasarkan sumbernya, data itu langsung diperoleh dengan melakukan penelitian kan, berarti masuk ke dalam jenis data primer dan hasilnya berupa data kategorik atau kualitatif. Terpilih harus melakukan penetapan ranking terhadap 4 rasa mocha, mint, peach. Jadi kan yang mint itu kan siapa saja kan begitu. Itu kan disajikan dalam bentuk deskriptif kan. Disajikan dalam bentuk kategorik hasil datanya itu. Jadi sampai di sini apakah sudah memahami apa bedanya antara statistika deskriptif dan statistika deskriptif dan statistika inferensia. Oke. Saya kira demikian untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.